saya padahal mah mikir. Halo guys. Jadi ngobrol-ngobrol kan. Kencan. Sponsor oleh Pendopo. Oke. Halo Bi. Halo was-was. Dari mana? Ini episode pertama ini. Teman-teman, siap. Buka pantau. Halo was-was, Warga-warga Semansa. kali ini kembali lagi bersama kita di episode dua. Ya, dua. Ya. Ganti 20. Tidak cukup istilah yang kedua, tapi episode juga yang harus yang kedua. Oke? Iya. Siap. Kali ini kita bakal kedatangan eskul mana aja nih buat kita tanya-tanya lebih dalam. Oke, jadi teman-teman, untuk hari sekarang kita ada kedatangan 3 eskul lagi nih. Yang pertama ada eskul Paskibra, Kepala dan Pramuka. Wih, di calon pemerintah. Calon aparat yang kita siap. Ya. Kali ini kita agak berhati-hati karena ada lambang ini. Jadi harus benar-benar Semua disiplin exco lah. yang makanya harus Ya. Jadi nanti pas datang siap, gerak. Maju jalan kabur. yang makanya banyak diatur. Gak ada yang gini-gini lagi. Jaga ya. Nah, sebelumnya takut pada ada yang Takutnya ada yang lupa ada siapa. ya itu maksudnya. Terus nggak nonton episode yang ke-1 langsung nonton yang kedua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rekan, nama saya Revitra Rasmanu, biasa dipanggil Ray. Perkenalkan, nama saya Lintas Senisia Riyadi, biasa dipanggil Senisia. Perkenalkan, nama saya Raffi Chandrawicaya, bisa dipanggil Chandra. Ya, kirain dipanggil Jaya. Bener ini konten harus sedih yang gimana? Oh ya, harus oke. Tegap. Ya. Cengengesan kamu. Ada yang lucu. Sebelumnya di sini kita juga udah kelihatan ya ada lambang Garuda, menyimbolkan eskul mana itu. Ih, pan nggak omong. Udah diomongin tadi. Oh iya benar. Diomongin. Tapi kurang satu. Partai. Kamu mah kasih terus. Wah, bener. Itu suara tembakan. Ya. Kita dalam keadaan medan perang. Sepertinya yang merah dengan yang kuning bersatu, kawan. Apa itu? Ada pohon, ada bangku. Itu namanya smartphone. Lanjut. Oke, sebelum mengundang, alangkah baiknya kita tegak dulu ya. Kita bakal mengundang 3 narasumber terhebat kita yang akan mewakili eskul yang tadi udah kita sebutin ya. Iya. Langsung kita panggil aja. Gini. Oh, oke. Hitungan ketiga. Berarti tepat terus. Mau Oke, tiga. boleh. 1, 2, 3 ya. Atau gini. Oh, enggak, jangan. 1, 2, 3. Boys. Ada apa nih? Oh, kok ngeri? Sepertinya hawanya hawa pemerintah. Kalau panas. Oh iya. Tapi tidak tertidur saat rapat. Saat ini podcast. Host keadilan. Oke. Oh iya, lupa ini ada teman-teman dari mana? Dari mana? Coba perkenalkan diri dulu. Boleh dari ujung, boleh dari sini. Dari ujung tengah. Biasanya Dari ujung tengah. jangan disperse. Ujung paling sisi nggak ada. Ujung paling Oh. kanan. Ya, Kiri. Ya. Kiri. Nanti pas itu bukannya. Dibuka aja ini. Ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini pokoknya semua kru, panitia sama tamu aman. Pokoknya kita udah melakukan swab, udah dites semuanya. Pokoknya semuanya aman. Oke. Kalian tahu yang di Shopee yang beli itu, nah kita nyolok pakai itu semua. Nah, Hidung kita udah bolong. orang tadi selangnya pakai selang cai sih. Oh, kata Bu produser jangan ngomong pakai bahasa Sunda. Oh iya, pakai selang air. Yang dipotong nggak sih? Yuk kita lanjut ke perkenalan. Ada siapa nih di sebelah paling kanan kita kalau dari kamera? Perkenalkan, nama saya Mutia Dio Maharani, biasa dipanggil Mutia. Dari eskul mana nih? Eskul Repang Adinira. Wih, Kelihatan ya dari bajunya? Ini baju khasnya nih. Apa PDL ya? PDL. PDL. Lanjut. Presidensial. Siap, izin perkenalan. Siap. Siap, nama Akang Arifin Nugraha dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya sebagai ketua ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Sumut. Oke deh, Paskibra. Saya ketua eskul, nggak tahu. Lanjut, Akang. Oke, perkenalkan nama saya Raffi Alfian dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya sebagai Pradana Ambalan Suryatmaja. Atau Ketua Pramuka Putra. Tadi mendengar amalan ya.
Lanjut kita hari ini kemana nih? Ya, jadi teman-teman tadi udah ada perkenalan singkatnya. Lebih lanjutnya lagi kita perkenalkan yang Secara eskul ya. Secara Eskul secara lebih mendalam. Ya, tapi Lebih intim. lebih menjurus Nah, pada intinya. ya, tapi sebelumnya nih buat kakak-kakak, buat akang-akak, teteh, maaf. Sekarang kesibukannya apa nih? Oh ya, boleh Dari pandemi gini? Dari ini nih, dari Kang Raffi. Dari dulu. Kang Raffi gimana? Oh, Kang kalau Raffi? misalkan kesibukan apa dulu nih? kesibukan sendiri boleh sendiri. atau misalkan eskulnya boleh. Ya, sekolah Ya, lah, kalau biasa pelajar. saya sendiri pribadi ya sedang mengikuti seleksi untuk di Perkemahan Wirakarya Nasional. Itu apa nih Wis. Kang? Ya, jadi sekarang baru sampai tahap seleksi kesenian, jadi sekarang lagi menunggu seleksi wawancara. Ada berapa Kalau seleksi misalkan gitu, untuk Bang? pramuka ya? Ada berapa seleksi buat yang itu? Apa ya itu yang tadi. Yang tadi kegiatan yang tadi. Kegiatan yang tadi ada berapa gimana? Seleksinya ada Beberapa berapa tahap? Ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, yang kedua kesenian, yang terakhir itu wawancara. Kalau nggak salah itu tes senasional ya Kang? Ya, senasional. Ya karena tadi udah disebutin kan. Ya, Perkemahan Wirakarya Nasional. Nasional. Biasa. Sama. Taicun. Berarti Akang salah satu perwakilannya dari Sumedang. Iya, Wih. satu perwakilan di Sumedang. Wih. Oh, jadi di bawah satu gitu. Ya. Oke. Selanjutnya Kang Arifin gimana nih kesibukannya? Boleh Baik. jelasin gimana? Untuk kesibukan di ekstrakurikuler Pasibra, yaitu ada untuk kemarin di tanggal 25 kami telah melaksanakan salah satu pelatihan Pusdiklat Paskibra dari Semansa, yaitu dari pusat di Sumedang. Kami mengirimkan ada 13 orang dari kelas 11. Lalu untuk persiapan nanti kelas 11 untuk mengikuti Capaska kalau Paskibra K nanti untuk 17-an. Ya mungkin cuma segitu saja. Ya mungkin ini ada tambahan lagi, ada dua orang perwakilan dari Semansa menjadi Ya. Paskibraka Kabupaten Sumedang. Oh iya, for your information, FYI. Si Akang ini juga dari Paskibra ya Kang ya? Ya, Dari saya Paskibra. juga sebagai ketua angkatan Paskibra. Jadi yang ini sekarang gitu. Jadi bertiga ini teh Tapi berkaitan. bentar, panas kayak kursi pemerintahan. Pemerintahan Mansa maksudnya. Panas ya, Jangan di- Boleh dibuka lah, boleh dibuka. panas. Oke, sini ya buka ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku mah enggak. Cuma enggak. Lanjut, Kang. Oke, tadi ada Capaska ya. Capaska teh apa? Calon Paskibra buat nanti kelas 10 berarti yang untuk anak kelas 10. Ya, Oh, untuk kelihatan. tahun depan. Tahun depan. Tahun sekarang udah terpilih dari Semansa ada 2 orang. Oh, siapa itu? Siapa tuh takutnya ada yang Oh, belum iya, tahu nih siapa? anak-anak kelas 10. Nah, ya untuk kelas 11 tahun ini yaitu ada Fajar Singgi Fajar sih. Fajar Singgi. dari kelas 11 MIPA 4 sama Aura Nur Fadilah dari kelas 11 MIPA 4 juga. Oke, berarti teman-teman Buat Aura sama Pajar keren. keren pokoknya. Maka Kalau misalkan kalian contohnya buat untuk kelas 10 kalau ada yang menerusin tadi siapa? Aura sama Pajar. Fajar Fajar Singgi. Singgi makanya masuk Paskibra. Nah, bener banget. Oke, selanjutnya Kang Teh Mutia. Oh, Mutia. Kang. Aduh, maaf. Kang Banyak Akang jadi teteh Terima cuma kasih. satu. Sendiri, ya. Iya. Teh Jadi Mutia. buat kesibukan dari Pala sendiri berhubung tahun ajaran baru, jadi kita juga nyiapin open recruitment buat angkatan baru, terus kita juga nyiapin buat pelatihan terakhir buat angkatan 35. Gitu doang sih. Oke. Oke, kalau kesibukan sendirinya? Sibuk belajar. Wih, bener. Belajar. Nah sih emang jadi siswa belajar. Kita belajar. Siswa belajar, kita belajar. Bebek belajar bareng. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal nanya lebih dalam ya. Tadi Ya. udah kita tanya kepribadiannya masing-masing ya. Betul. Kita lebih dalam lagi mengenai tentang Eskulnya. eskulnya masing-masing. Makanya ya. teman-teman jangan dulu di skip di tengah-tengahnya. Ya, ada. ya, Tonton. Jangan di skip, nanti di tengah-tengahnya ada giveaway soalnya. Yo, Oke, boleh lanjut. dijelasin dari Paling mana kanan nih? boleh. Paling kanan. Paling kanan. Paling kanan. Mau tahu sih tentang apa itu repala? Kepala Definisi secara singkatnya gitu. secara umum lah. Tentang apa sih repala gitu kan banyak Ada yang belum tahu ya, juga. anak semansa yang baru ada mungkin dari luar semansa yang belum tahu apa itu repala. Nah, Makanya betul. sih. Kepala Indira, remaja pecinta alam Aca Sanaga Nurhayu, eskul yang bergerak di bidang kepecinta alaman sama olahraga
keluar ya gitu. Mungkin beberapa orang mikirnya Repala naik gunung doang gitu. Sebenarnya enggak. Di Repala tuh kita belajar banyak. Kita belajar olahraga luar juga, belajar tentang macam-macam tumbuhan, macam-macam hewan. Banyak deh pokoknya mah yang tentang alam-alam gitu. Oh, survive juga ya. Iya. Gitu. Oke, kalau terus buat pembina sendiri dari Repala siapa sih yang penting? Oh ya, buat pembinanya ada Bapak Dayat dari guru geografi. Oh iya. Wali kelas. Cocok sekali ya geografi sama Repala. Iya benar cocok. Terus kita mau nanya tentang sejarahnya. Sejarah Repala mungkin bisa diceritakan secara singkat atau mungkin mau diceritakan bentuk awalnya kapan? Yang Teteh tahu aja lah gitu. Jadi Repala itu didirikan oleh Teh Dewi Rupiani di Semansa pada tanggal 14 Maret 1986. Oh, 8. Wih, Kasih Teh Dewi ya. Oh, kasih Teh mantap Teh. baru kali ini dengar gitu ya yang nyiptain eskul dari perempuan gitu kan. Iya. Biasanya kan akang gitu ya, udah terdahulu gitu lah. Jadi buat perempuan jangan nggak boleh insecure sama laki-laki. Nah, benar. Keren. Lihat aja RA Kartini juga bisa jadi pahlawan, salah satu pahlawan. Teh Dewi tuh contoh Semansa. Contohnya. Bisa Teh membuat Lintar contoh tuh. Teh Lintar. Editor pencipta apa? Pencipta yang diketip. Oke, lanjut aja. Lanjut. Karena udah belok, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kegiatan atau kegiatan selama pandemi. Pandemi. Eskul Repala tuh ngapain aja? Buat sulit juga sih buat pandemi kan, Repala tuh kegiatan di luar ya. Iya benar. Dan ya mungkin kalau yang rutinan mah latihan rutin lewat Zoom. Oh iya. Terus ya paling event juga baru ada sekali sih waktu itu. Event apa itu? Event pelatihan buat penanggulangan bencana. Oh, tapi itu secara apa maksudnya? Seluruh Sumedang Ya, itu. gitu atau gimana? Sumedang atau cuma Semansa atau segimana gitu? Sumedang. Oh, Sumedang. Oh, jadi Sumedang Bandung kalau nggak salah. Oh, jadi bukan Repala aja gitu. Jadi ada Sumedang Bandung 40 kilo kan? Nah, berarti pecinta alam itu bukan hanya sekedar naik gunung ya. Misalkan buat bencana yang gitu, kita juga bisa membantu gitu ya. Oh iya Teh, kan sekarang juga gunung banyak yang ditutup ya. Nah, Repala nih gimana? Gunung banyak ditutup. Gunung Apakah apa tuh? Gunung-gunung. Oh, Gunung Rinjani, maksudnya kan gunung Semeru ya gitu. Ya, lanjut. Pokoknya mah gunung itu mah jadi ditutup sekarang Teh ya. Gara-gara PPKM juga. Nah, apa tuh PPKM? kegiatan yang dilakukan gitu Tah, selain kalau gunung ini ditutup ini apa gitu, kemana aja atau emang di rumah aja gitu, atau benar-benar Ya, susah mungkin gitu. kalau lagi gini mah lebih dibanyakin ke materi ya daripada Oh, prakteknya gitu. Iya benar. Tapi benar juga sih kan semua eskul tentunya ya kalau pas PPKM gini kan utusan perintah dari sekolah tuh setiap eskul tuh semuanya di-offin dulu gara-gara kondisinya lagi gini. Benar. Iya benar. Jadi Terus emang kalau susah. buat prestasi dari Repala sendiri nih, dari mungkin bisa sepengetahuan Teh Muti sendiri betul. Atau perlombaan yang diikuti itu pas Buat Repala offline sendiri. boleh, pas online juga boleh pas sekarang. Buat angkatan saya sendiri sih kurang tahu soalnya kan lagi pandemi juga mungkin Oh, ada iya. angkatan atasnya gitu banyak Iya. juga ikutan lomba. Cuman kurang tahu nih lomba Oh, apa. iya. Oh iya benar. Terus kalau misalkan buat was-was nih yang di rumah mau ikutan gabung ke Repala, gimana sih caranya? Buat Apakah ada persyaratannya gitu gimana? nggak ada persyaratan khusus, cuman hubungin CP-nya aja CP-nya bisa hubungin di mana nih? Di bawah ini. di bawah. Kayak kalau nggak ke IG-nya Repala aja. Oh iya, Repala apa tuh? kan Adinira. Nah, iya. Di follow tuh Follow, teman-teman yang mau follow. ikutan eskul Repala wajib di follow. Jadi buat kalian yang mencintai alam, semesta, dia yang tiada. Nice. Jadi bukan hanya ngomong ya, sampah banyak ikutan. Iya. Oh ya, waktu itu juga Repala pernah ikut apa itu namanya waktu Tampomas. Tampomas. Oh iya benar, cleaning gitu apa gitu. Bukan yang Tampomas kebakaran. Oh, Tampomas pernah. Oh, iya. Iya. Ya kan waktu itu ya pernah ikut turun gitu kan ya. Ya. Jadi buat kalian yang mencintai alam bisa gabung ke Repala Adinara. Kita juga bakal nyaksiin ini nih sedikit cuplikan dari Eskul video. Repala. Ya, eskul Pak. Cik. Keprakan.
Siapalah Denira, remaja pencinta alam Atsasana Nadila Ning Rahayu, merupakan sebuah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kepencinta alaman. Ekskul yang sudah ada sejak tahun 1986 ini gak cuma bahas tentang naik gunung doang loh teman-teman. Nantinya kita bakal belajar bagaimana cara bertahan hidup di alam bebas, mengenal jenis tumbuhan, cara mempersiapkan naik gunung yang baik dan benar, praktek arum jeram, dan panjat dinding. Nah, gak cuma tentang itu aja, di Repala juga kita bisa belajar gimana sih caranya berorganisasi dengan benar, dan masih banyak lagi deh kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin kalau kalian masuk Repala. Oh iya, by the way, kita punya jadwal latihan rutin nih, setiap hari Senin dan Jumat. Cuma sayang banget, karena kondisi lagi kayak gini, kita cuma bisa ketemu lewat Zoom atau Google Meet. Nah, buat teman-teman yang berminat buat ikut kegiatan Keren sekali. Wow. Video yang Nah, itu cuplikan tadi ya. ya betul. Jadi buat kalian yang pengen jadi aktivis-aktivis alam, masuk Repala. Ya, benar banget. Betul sekali. Wajib. Bukan hanya masuk tapi harus aktif di Betul. Jangan harus aktif. Ya. Jangan cuma omdo di rumah. Aduh, sampah banyak. Aduh, bencana di mana-mana. Ikut jadi aktivis. Nah, bener banget. Kayak Kalintar nih cuma ngomong doang tapi nggak ada gerakannya. Di luar. Oh luar. iya, sebelumnya Timothy buat Eskul Repala sendiri ada rencana nggak buat kedepannya? Contohnya kayak program kerjanya atau misalkan program yang sesuatu yang apa ya, yang bakal besar gitu nanti buat kedepannya, boleh disebutin? Semoga aja kalau pandeminya udah beres, maulah proker naik gunung. Wis, Nah. itu tuh buat semuanya semansa semua atau buat Eskul Repalanya doang? Kalau bisa sih semansa. Wih, Boleh tuh ikut tuh. Kita ke Gunung Kunci bareng-bareng. Gunung tertinggi di Sunda. Tanpa Mas juga kalah. Oke, Timothy makasih banyak udah ngejelasin tentang Repala. Kita lanjut ke Kang Arifin di sini. Iya, jadi di dalam Pasibra tersendiri untuk setiap anggota Pasibra itu dididik, dilatih dan dibina untuk memiliki kepribadian yang pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab dan pemberani. Oh, jadi harus siswa itu harus punya mental baja Iya, ya di harus Paskibra. strong. Dibentuk ya nanti di Paskibra Ya, dibentuk. dibentuk Jiwa masing. kepemimpinannya juga kan? Tapi bukan dibentuk di belah gitu bukan. Jadi beda. Jadi Yang nonton tahu lah. Oh, siapkan mental kalian. Siapkan mental kalian. Ding. Tapi bentar. Kalau masuk Paskibra tuh badannya emang harus ideal. Oh iya, kan ada tingginya kah biasanya? Atau emang enggak. ada persyaratan yang lain gitu masuk Paskibra. Kalau di Pasibra SMA Negeri 1 Sumedang ini khususnya nih untuk masuk ini tidak ada tingkatan level-level tinggi gitu. Jadi mau standar, mau tinggi atau lebih tinggi itu boleh masuk. Mengerti kan? Jadi buat Paling buat yang calon Paskibra ya. Ya, Paskibraka. Paskibraka, ya. Paskibraka. Untuk calon Paskibraka itu minimal 165 kalau nggak salah. Oh, ada persyaratannya Iya, sendiri. ada. tapi nanti juga pasti kebentuk sendiri ya pas Iya. ada ikutan mah. Jadi buat kalian yang gendut yang Astaga, aja body swimming masuk aja. Ya hirup teh kudu realistis. Ada Mas. kok anggota Paskibra Semansa yang gendut gitu. Oh, asalnya gemuk ya. Tapi Iya, tekadnya tuh. tinggi kan ya. Makanya nggak boleh insecure lah, jangan di rumah terus. Betul. Coba masuk eskul yang bisa ngebentuk diri kalian gitu. Nah, Oke. Untuk kekurangan ideal tubuh masuk saja ke Paskibra. Lanjut, Promosi, kita Mas. mau nanya nih tentang pembina Paskibra sendiri nih. Siapa? Untuk pembina Paskibra itu adalah Pak Esa. Oh, Pak Esa, guru matematika ya? Matematika. Oke. Pak Esa juga kan salah satu pembina OSIS ya. Oh iya benar. Salah satu Pak. benar. Kita lanjut ke sejarah eskul Paskibra nih. Mau nanya Nah. secara singkat boleh kah sejarah eskul? Ya, jadi Paskibra Semansa ini dibentuk pada tahun 1988. Oh, 1988. Mungkin infonya cuma segitu. Gila. Oh iya. Karena keterbatasan infonya baru segitu. Kadang kan juga ada yang eskul yang ceritain ke generasi berikutnya, ada yang enggak. iya. gitu. Soalnya kan eskul juga pembentukannya nggak baru-baru gitu kan, dari dulu juga ada. Ada yang Misalkan, sejarahnya terbuku, ada yang kan kalau yang kemarin gini, yang kemarin episode 1 Oh, itu mah iya. kan baru-baru Iya, kayak iya. multimedia Nah, sama ada yang belum tahu episode 1 makanya nonton. nonton. Ini Nih, jangan klik spoiler di ya, sini, jangan klik di spoiler. sini nih. link di sini klik. Bisa. Kita mau lanjut sedikit nih, mau nanya tentang kegiatan Paskibra secara online. Kan biasanya kalau Paskibra secara offline tuh kelihatan lah ada latihan Atau boleh disebutkan juga offline-nya Ada- gimana, iya. online-nya gimana Bisa gitu. dijelasin lah Biar ke teman teman-teman. was-was pada tahu. Untuk kegiatan Paskibra offline kita itu
pastinya ada apel dulu, ngumpul dulu, lalu fisik. Setelah fisik kita materi biasanya gitu. Untuk online tuh kita paling cuman ada wajib-wajibnya aja. Kayak Yang pusdiklat itu. oh pasti. Oh iya. Tapi kalau secara sendiri semansa pas Kibra semansa gitu kumpulan online ada nggak? Untuk itu paling sekali-kali kalau ada keperluan penting. Iya, iya. Karena materi itu disampaikannya pertama setelah MOP gitu. Nanti MOP ada dijelaskan sama ketua Paskibra. Gimana sih? Yang ini ya pokoknya mah teman-teman pokoknya mah eskul berdua itu saling berkaitan lah. Ya, Nggak beda jauh. Bertiga juga berkaitan Ini sama-sama. OSIS. Ini Jangan Semansa. disebutin, Oh, saya. sudah. oh iya. Halo. Ini host. Oh ya, selanjutnya. Nah, tadi dari eskul Paskibra sendiri apakah ada perlombaan gitu di kondisi sekarang? Atau yang benar-benar nggak ada? Benar-benar gak ada untuk Oh, kondisi nggak ada sekarang. yang benar ya. Iya. Karena biasanya untuk lomba itu kan biasanya ngumpul-ngumpul gitu. iya, iya. Barisannya juga Oh, kan. iya, ya, benar, gitu lah. Ada variasi kayak gitu. Kalau prestasi gitu dari alumni atau apa gitu? Kalau Apakah prestasi ada? kalau prestasi ada Oh. di 2 angkatan- tahun kebelakang. Iya, 2 tahun kebelakang. Tapi Oh, benar iya. karena saya kan stalking Smanners bener kan. Iya, Jadi, Smanners. setiap lihat kesukaannya banyak gitu piala dari Sampai di semansa tuh piala tuh bukan ditata rapih tapi ditata tergeletak. Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Tapi Terlalu itu banyak. dulu, sekarang aduh pandemi. Jadi mohon gitu jaga jarak di Nah, rumah. benar. Kalian harus tetap Biar- di rumah aja. Ya, biar apa ya? Kesehatan. Biar cepet selesai. sekolah, biar Biar cepat. semansa juga nanti bisa berprestasi gitu. Nah, Kak. betul. Keren. Biar kalian juga bisa ketemu sama kita gitu. Nah, ikuti himbauan pemerintah juga. Apalagi buat kelas 11 sama kelas 10 yang belum pernah sama sekali dulu Aduh. sekolah sambil Offline. belajar ya gitu offline. Rugi lah ya, rugi. Pokoknya seru lah, makanya kalian tetap di rumah. Oke, selanjutnya nih. Dari tadi nih saya lihat bajunya tuh pada beda-beda kan. Beda-beda, ya. Kayak nggak ngerti lah itu apa, Ah, maksudnya boleh dijelasin bisa lah Kang, dijelasin itu gitu. apa sih Kang gitu. Contohnya tadi logo itu atau apa kayak. Untuk ini ya. Ah, Ini tuh logo Paskibra Kabupaten Sumedang. Oh, iya, iya. Apakah logo itu tuh cuman di Kabupaten Sumedang atau beda-beda gitu tiap kabupaten? Beda-beda di Oh, kabupaten. beda-beda. Ini cuma Kabupaten Sumedang aja. Kalau ini Kang yang hijau itu apa? Nah, itu apa? Ini Avolet. Evolet. Evolet. Ya disebutnya Evolet gitu. Ya gitu. Oke. Kalau ini nih pilihan di sini. Untuk ini ada LA sama LP, Oh. Bedanya Rencana- apa Kang? Bedanya LA LA sama sama LP. rencana anggota sama rencana Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan atau Paskibra? Rencana pendidikan. Oh, Pokoknya LA dan LP. LA dan LP, rencana anggota dan rencana pendidikan. Nggak tahu pendidikan, nggak tahu pelatihan. Jadi iya, iya. barangkali Iya, akan iya. lupa Banyak. buat Iya, iya. teman-teman komen bisa 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 komen, bisa bertanya. Cemiu. Atau mau cari di Google juga. bisa boleh. bertanya ke IG Pas Mansa. Nah, itu. Oke. Betul. Nah, Ah, itu buat yang di apa? Kiri. Kiri apa itu kiri? Kiri terus Mang, kiri. Nah, kiri. Oh, Ya, iya. benar. Ini Insumedang. Insumedang. Itu logo Kabupaten Sumedang. Oh ya, tapi itu mau tahu sih apa itu yang Apa dipakai di itu? leher? Penerbangannya ya? Iya. Inisial. Oh, itu menunjukkan apa namanya tanda Keanggotaan. anggota Repal. Terus ini apa nih? Di name tag itu apa? Itu nama. Ini ada nama Sama? tahun angkatan sama nomor NA itu anggota. apa? Nomor. NA itu nomor anggota. Oh. Yang 34 tuh angkatannya. Terus ini nomor anggotanya. Oh, kalau- jadi Teh Muti angkatan ke-34 gitu ya? Oh, jadi sekarang itu berarti ada 35 generasi ya? Iya. 36 sama yang baru berarti. Sama ya? yang baru. Nanti 36. Berarti sudah banyak ya. Terus kalau nggak salah kalau Repala tuh ciri khasnya tuh warna ungu ya? Iya. Oh, warna Syalnya warna ungu sama Jadi, pakai PDR saja beda-beda pencitraan di eksternal lainnya beda-beda. Nah, contohnya dari SMA 1 Sumedang, Repala itu warna ungu gitu. Jadi ciri khas biasanya ciri khas pencinta alam di SMA beda-beda. Ih, tapi di universitas juga suka ada ya Nah, di cinta universitas alam. ada. Jadi bakal kepake lah kalau misalkan Betul. kalian masuk eskul mah gitu ya. Nah, benar. Oke, kita lanjut. Kita bakal ada sedikit cuplikan tentang eskul Paskibra ya. Betul. Ya, kita bisa langsung saksikan ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat untuk adik-adik yang telah keterima di SMA Negeri 1 Sumedang. Untuk di video ini akan ada penjelasan singkat tentang ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang. Paskibra merupakan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera yang memiliki tujuan untuk membina dan mendidik pelajar menjadi pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera dari tingkat sekolah hingga bendera pusaka di Istana Negara atau yang biasa disebut Paskibraka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pada saat upacara peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan upacara peringatan hari besar lainnya. Dan Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sumedang yang bertugas dan memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan upacara di SMA Negeri 1 Sumedang dan sekaligus dapat menjadi pelatih untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang kebagian menjadi petugas upacara di SMA Negeri 1 Sumedang. Selain itu, para anggota Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang dapat menjadi anggota Paskibraka dengan cara melaksanakan tahapan-tahapan pelatihan dan pendidikan yang akan dialami oleh setiap anggota Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang dan tahapan penyeleksian untuk menjadi anggota Paskibraka. Pada setiap tahunnya, SMA Negeri 1 Sumedang pun selalu mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk bertugas menjadi Paskibraka. Dan di tahun ini kami mengirimkan 2 orang siswa-siswi terbaik, yaitu Fajar Singgih dari kelas 11 MIPA 4 dan Aura Nurfadila dari kelas 11 MIPA 4. Untuk jadwal latihan rutinan pada saat keadaan masih aman atau sebelum pandemi, itu kami selalu melaksanakan pada setiap hari Senin. Dan terakhir, untuk adik-adik yang berminat gabung menjadi anggota Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang, khususnya untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke kedinasan, silahkan jangan ragu lagi untuk bergabung menjadi anggota Pasmansa atau Paskibra SMA Negeri 1 Sumedang. Dan untuk kontak person, silahkan adik-adik hubungi nomor yang telah tertera ini. Dan terima kasih untuk adik-adik yang telah menyaksikan video ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Tak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga adik-adik semua sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Itu dia tadi sedikit cuplikan dari ekstrakurikuler Paskibra. Sekali lagi nih buat Kang Arifin, takutnya masih ada yang belum tahu nih, anak-anak was-was kelas 10 gitu yang mau ikutan eskul, boleh hubungi ke siapa atau misalkan apa gitu, coba boleh dijelaskan. Caranya gimana? Caranya gimana? Kontak person. Caranya itu tinggal hubungi ke CP-nya aja. Oh ya. Ada di sini. Ya, bisa ada di bawah sini. Yang tadi di video nonton, makanya videonya Jangan di skip. Oke, lanjut. Atau bisa ke IG Pasmansa aja langsung. Nah, boleh tuh. Langsung Di follow IG Pasmansa aja. Barangkali mau tanya-tanya dulu di DM kan? Iya. Ya, di DM. Langsung aja DM. Jangan malu-malu. Iya. Oke, betul. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan nih, saya mau nanya, apakah tiap pelatihan eskul Paskibra harus pakai baju ini atau gimana nih? Untuk latihan itu ada PDL. Oh, PDL. Oh iya, beda-beda ya buat baju. Iya. Itu. Ada pakaian dinas latihan, pakaian dinas harian. Oh, ini pakaian dinas Iya. harian. Untuk nanti, untuk khususnya upacara, Iya. itu ada dinas pakaian dinas upacara itu PDL. khusus ya. Iya. Itu baju kebasaran. Oh, biasanya tuh dilihat kalau ada upacara-upacara, contohnya 17 Agustus ya. Iya. Oh. Atau hari-hari besar nasional. Hari besar nasional. Eskul ASDS. Amalan Suryahat Manja Dewi Sartika. Bangga. Kang Rapi mau tahu nih tentang eskul ASDS, mungkin definisi secara singkatnya boleh Kang Rapi. ASDS mungkin udah dijelaskan beberapa kali ya ASDS itu apa. Jadi ASDS itu Ambalan Suryahat Manja Dewi Sartika. Jadi ada 2 gugus depan ya di Semansa itu. Yang satu
nomor gugusnya 17107 itu untuk Ambalan Suryatmaja. Yang kedua itu ada gugus depannya nomornya 17.108 itu untuk Ambalan Dewi Sartika. Jadi untuk Surya Atmaja itu untuk gugus depan putra gitu. Putra ya. Oh, yang Kang Rapi pakai ya sekarang itu. Ini 170. Oh iya, ini nomor gugusnya. Dan untuk yang Ambalan Dewi Sartika itu untuk yang putrinya gitu. Oke. Nah jadi gitu, jadi kalau misalkan masih ada yang nanya kok Ambalan Suryatmaja Dewi Sartika, maksudnya itu Ambalan Suryatmajanya buat putra dan Dewi Sartikanya untuk putri. Kita lanjut untuk pembina SDS sendiri nih, Kang Rapi, boleh tahu nggak siapa? Pembinanya juga kebetulan ada 2, yang pembina Suryatmajanya ada Pak Tian Ramdan Nugraha, itu guru olahraga ya. Dan untuk pembina Ambalan Dewi Sartikanya itu ada Bu Titing Kurniati yang guru PKN ya. Ya, guru PKN. Oh, Pak Tian, Bu Titin. Halo Ibu, gimana Pak? Sehat? Tutupnya nonton. Kita lanjut ke sejarah SDS di Kang Rapi. Buat sejarah SDS gimana nih? Sejarah SDS mungkin mau gambaran besarnya atau gimana nih? Atau secara lengkap? Secara terlengkap, Ya, secara detail. Lengkap lebih bagus lah pokoknya biar lebih tahu. Yang Kang Rapi tahu lah kita Jadi, sok gimana. Ini juga ada beberapa adat yang nggak boleh disampaikan Oh, juga iya. ya. Jadi kalau untuk sejarah ASDS itu dibentuk pada tanggal 14 Juni tahun 1974. Dibentuk di dekat mata air Cimbutan, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang gitu. Oh, jadi Yang bukan di benar, belum. Oh ya udah. Pendirinya itu ada Kak Ahmad Rifai selaku kepala sekolah pada zaman itu. Kemudian ada Kak Yusuf dan Pramuka Ambalan Suryatmaja Dewi Sartika tentunya. Gitu. Jadi bukan hanya pembina aja sama kepala sekolah aja gitu yang membentuknya, juga ada anak-anak pramukanya gitu. Oh ya, ada anggotanya gitu Ya. ya. Oke. Jadi sehat selalu ya buat kakak-kakak yang udah ngebentuk. Terima kasih Para banget. anggota, kehormatan ya kalau alumni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari Ambalan Suryatmaja Dewi Sartika, gugus depan 17.107-17.108. Pangkalan SMA Negeri 1 Sumedang, bersama saya Muhammad Jidan Habibi dan rekan saya Astri Aulia. Ambalan Suryatmaja Dewi Sartika, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASDS, adalah organisasi kepermukaan yang ada di SMA Negeri 1 Sumedang yang bertujuan untuk mewadahi dan mengembangkan minat, bakat, pengalaman, dan keterampilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang. ASDS ini dibentuk pada tanggal 14 Juni tahun 1974 di dekat mata air Ciembutan, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Dengan pendirinya adalah Kak Ahmad Rifai selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang, Kak Yusuf, dan Pramuka Ambalan Suryatmaja Dewi Sartika. Kita latihan setiap hari Jumat, tapi kita juga sering kok mengadakan kegiatan di luar, contohnya mendaki gunung, hiking, climbing, dan juga arus jeram. Pokoknya banyak dah, ikutin yuk. Ngomong-ngomong soal kegiatan nih, kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian pada tahu nggak apa itu LLA? Tahu dong, masa enggak? Oke, kakak jelasin apa itu LLA. LLA atau Lomba Lintas Alam adalah salah satu program kerja akbar kita yang sudah mencapai ke-28. Bentuk kegiatan LLA sendiri adalah penjelajahan, mengisi soal. Lalu, kalian harus bermodal apa sih untuk mengikuti LLA? Pertama, harus punya fisik yang kuat karena kalian akan menjelajahi rute yang cukup jauh. Lalu, mental yang siap karena akan mengisi soal yang cukup berat. Begitu, dan selengkapnya kalau kalian mau tahu lebih jelasnya tentang LLA, bisa cek Instagram @lombalintasalam. Namun, karena situasi pandemi saat ini, kemungkinan besar LLA tahun ini tidak akan diselenggarakan. Ya betul tuh Kak Astri, tapi jangan khawatir, kita juga akan mengadakan kegiatan yang lain. Rencananya, kita akan mengadakan webinar, tapi kalian juga bisa eksplor kok kegiatan-kegiatan yang lain berdasarkan kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Pastinya, kami selaku anggota ASDS akan sangat mendukung bagi kalian yang akan berprestasi dalam bidang ini.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung ke keluarga besar Ambalan Surya Remaja Dewi Sartika. Mungkin cukup sekian video ini. Jangan lupa kepoin Instagram kita di @pramuka_smn1smd. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk semangat. Sampai bete. Stop. Sok, guys. Ngomong-ngomong soal guys, dulu sama kalian pada tahu nggak apa itu LLA? Jang. Guysnya. Oke, itu tadi ada cuplikan dari ekstrakurikuler SDS. Kita bakal nanya lagi nih ke Kang Raffi. Kang Raffi banyak apa atribut-atribut nih di baju. Jelasin satu-satu nih oleh Kang Raffi sendiri. Tanya aja dulu. Oke, tanya. Kang kita mau nanya yang mana nih? Yang tuh 3 garis kuning tuh. Nah, benar yang nggak kelihatan. Bisa lihat di kamera ini. Nah, itu apa, Kang? Ini pohon deui. Siapa nya cek aing kena mentalnya di kita oge. Nah, bisa. Beli bageran tanda jabatan. Kamu ditanya kuya tanda jabatan. Ketua pramuka. Heuh nya tapi naon ngaranna gitu. Biar ngomong tanda jabatan. Keprok deui. Entar dibalik. Nah, langsung nanya ya. Keprok lama iya. Iya. Oke, tadi adalah cuplikan dari ekstrakurikuler SDS. Kita bakal nanya lagi nih ke Kang Raffi. Kang Raffi, dari tadi Kang Raffi pakaiannya lengkap nih, ada atribut. Kita boleh nanya Kang Raffi? Boleh. Kang Lintang mau nanya yang mana nih? Kelak. Nah, ini nih yang tersembunyi. Apa nih Kang nih? Yang di bawah nama ini, di saku. Oh, ini di saku ini ada tanda jabatan pradana garis 3. Kebetulan Kang Raffi juga kan pradana gitu ya. Jadi dikasih tanda jabatan sebagai pradana. Kang Raffi terus ada pin itu di atas logo Pramuka. Sama ini juga ini dikasih turun-temurun dari angkatan sebelumnya. Jadi buat pradana aja gitu. Oh iya. Nah, terus buat yang biru di kiri, nah itu. Kalau ini biru ini tanda tanda keanggotaan U-Report UNICEF Indonesia untuk Pramuka gitu. Oh iya. Keren. Udah sampai ke dunia. Terus itu ada di atas nama tuh. Di atas nama ada WOSM ya itu ya? WOSM. Oh, WOSM bukan WOSM. Apa itu? World Organization of Scott of Movement. Benar. Tapi bisa bahasa Inggris. World Organization of Scott Movement. Nah, jadi tanda pengenal ini ya. Pokoknya apa itu? WOSM. Tanda pengenal. Terus ada angka di belakang. Depan. Terus yang hitam itu apa? Yang belum ada. Nah, ini Ini itu keanggotaan Ambalan gitu. Untuk Surya Atmaja ya. Surya Atmaja. Berarti kalau Dewi Sartika beda lagi. Cuma di Semansa doang gitu ya. Yang hitam itu. Terus buat putra dan putrinya beda. Terus di atas Ambalan tuh Kang Raffi ada apa? Ini keanggotaan Sangga. Keanggotaan Sangga. Apa ini yang paling menarik mah ini nih. Nah ya. Ini logo menarik. Paling menarik. Paling bagus. Oh iya. Ya, kan biasanya banyak yang lain mah pada punya yang gini, yang lain nggak punya yang gini kan? Oh, semua juga yang pakai baju pramuka. Nah, iya benar. Oh iya, yang barangkali ya maksudnya menarik gitu ya, menarik. Ya barangkali enggak, maksudnya begini barangkali gitu kan ada yang sering pakai baju pramuka. Nah, si itu teh nggak tahu fungsinya apa. Nah, dari Kang Raffi sendiri nih yang langsung dari keanggotaan pramuka Bantara lagi bisa dijelasin. Nah, itu apa ya? Kalau secara singkatnya itu biasa disebut kitri gitu. Kitri. Apa itu kitri? Tunas kelapa. Tunas kelapa. Ya. Terus Kang Raffi di satu lagi nih yang di pundak nih Kang Raffi. Tadi ini Bantara ya udah jelasin kan di Bantara gitu. Tingkatan di Pramuka Penegak. Berusahalah sampai kalian bisa Bantara. Nah, itu. Kalau bisa Garuda, membanggakan nama. Apa itu Garuda? Garuda tingkatan. Oh, tingkatan. Bukan Garuda Indonesia satu. Terus kita mau nanya yang selanjutnya nih kita lanjut ke Paskibra nih. Kita mau nanya gimana sih cara
tali silaturahmi Paskibra cara mempererat anggota? Untuk mempererat di Paskibraan yaitu menggunakan aplikasi gitu. Aplikasi untuk online, yaitu terdiri ada Discord. Untuk itu biasa ya bincang-bincang santuy aja gitu. Nah, terus ada Zoom dan Gmeet itu untuk kalau ada rapat yang penting gitu. Yang penting atau yang ya gitu biasa. Kalau santu-santu juga bisa tapi agak-agak penting. Oh, buat SDS sendiri gimana? Mungkin sama ya sama yang lain. Kalau misalkan offline, kalau misalkan online. Tapi kalau misalkan offline juga, kadang kalau misalkan penting banget baru offline gitu. Jadi kumpulan. Karena kadang juga di tiap ekskul ada kumpulan dadakan gitu ya. Ya. Emang susah juga sih kalau misalkan online gini. Salah satu caranya ya tadi kumpulan online di Zoom, Gmeet, Discord. Oke, kita lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih. Keinginan dari Repala, Paskibra dan SDS nih, keinginan itu sendiri ya, harapan buat kedepannya gimana nih? Pasti yang intinya mah offline sih ya. Iya. Dari Temuti gimana? Ya harapan depannya mah semoga pandemi cepat selesai. Amin. PPKM tidak diperpanjang ya. Amin. Supaya apa? Bisa naik gunung. Amin. Oh, tidak. Kan ada level 5. Ya. Masuk. Kita lanjut, gimana nih buat Paskibra harapannya? Kalau udah Paskibra harapannya itu sama seperti kayak Muti, Repala ya. Dan kedepannya kalau dari saya pengennya itu ada lomba-lomba gitu, cepet-cepet offline gitu kan, sekolah, latihan fisik kayak gitu, cepet-cepet gitu. Biar Paskibra bisa lebih aktif lagi gitu ya depannya dan menyumbangkan prestasi buat semasa. Lanjut buat SDS gimana ini harapannya buat ke depan? Mungkin ekskul ini ya, Repala, Paskibra ini sama ya semuanya gitu. Pengen offline dan kebanyakan program kerja kita juga offline terhambat gitu ya, terhambat jadinya. Karena gini. Kalau harapan saya sih semoga ya pandemi cepat berakhir. Amin. Kemudian banyak kegiatan yang tertunda gitu yang diharuskan untuk offline. Amin. Oh iya nih, ada pertanyaan menarik sekali buat ketiga para ketua ekskul masing-masing. Ini kan ekskul Repala, Paskibra sama Pramuka kan biasanya kelihatan tuh serius-serius gitu. Apalagi kalau apa-apa harus tinggal siap gitu kan. Nah, tegas lah pokoknya ya. Menurut terus kadang juga ada yang takut nih kalau para siswa-siswa itu buat masuk gitu, buat join, takutnya misalkan ya apa-apain gitu. Ini mah takut gara-gara ini takut aku teh loyo gitu atau misalkan takut apa ya gimana. Menurut pandangan kalian gimana cara menanggapi apa ekskul itu pesan kasih juga pesan dari kalian buat teman-teman yang takut gitu kalau emang mau masuk tapi banyak mikir. Gimana ya, kalau misalkan dari saya pribadi itu ada suatu pembelajaran gitu, suatu proses untuk menjadi yang lebih baik, lebih kuat gitu. Terus apa lagi ya? Kalau pokoknya semangat. Yuk, mulai. Oh, buat tepuk semangat itu nih akan contohin ya. Contohin. Akang. Tepuk semangat. AS, DS, AS, DS. Semangat. Coba abah-abahnya tepuk semangat. Oke. Ya. 1 2 3. Tepuk semangat. AS, DS, AS, DS. Semangat. Oke. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Terima kasih banget buat SDS, buat Paskibra, buat Repala yang udah mau hadir dan menyempatkan waktu di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Betul. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum penutupan, kita bakal lanjut ke acara penutupan. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih, kan setiap ekskul punya apa namanya jargon ya, atau penyemangat. Ya, apa hati kita? Kali ini kita bakal dengerin penyemangat dari Repala, Paskibra dan SDS. Kita yang di sini bakal ngikutin dan di rumah juga, oke? Was-was para was-was di rumah. Mangga dari Repala dulu gimana nih buat Repala sendiri? Gimana jawabannya? Kalau saya bilang salam rimba, jawabnya Lestari. Oke, siap. Terus semangat. Itu yang di belakang kamera juga jawabannya. Buat kamu bapak, adik-adik, mau ke sisi dulu, oke deh. Mangga, nice gitu. Salam rimba. Lestari.
Oh, buat tepuk semangat itu nih akan contohin ya. Contohin. Atau Akang. Tepuk semangat. AS DS AS DS. Semangat. Coba Abah aja tepuk semangat. Oke. Ya. 1 2 3. Tepuk semangat. AS DS AS DS. Semangat. Oke. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Terima kasih banget buat SDS, buat Mas Indra, buat Kepala yang udah mau hadir dan menyempatkan waktu di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Betul. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum ditutup, kita bakal ada sedikit slogan dari Gelar Wicara. Kalau misalkan nanti Kang Rey bilang penutupan di acara Gelar Wicara. Jadi nanti Akang bakal nutup acara, tapi nanti terakhirnya Gelar Wicara. Nah, tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau keluar pakai masker. Stay healthy, pokoknya jaga tetap protokol kesehatan. Jaga di rumah ya. Jaga. Oke, kita ini aja ya. Makasih buat was-was yang udah nonton semua. Makasih banget dan tunggu buat 4 episode, 6 episode ke depan lah. Kita bakal ada 7 episode. Tetap di acara Gelar Wicara. Oke, makasih banyak semuanya. Tutupan.